Saudara-saudara yang terkasih, semoga Anda semua dalam keadaan damai sejahtera dan penuh sukacita. Hari ini saya ingin mendoakan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, yaitu yang mengalami autis. Namun sebelum saya memulai, saya ingin sedikit bercerita. Awalnya saya mengalami pergumulan ketika saya ingin mendoakan untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini. Mengapa? Karena putri saya memberitahukan kepada saya ada beberapa kasus di mana anak-anak yang menderita autis ini dalam kondisi mungkin ya seperti mild autis atau autis ringan, mereka sebenarnya belum tentu mau disembuhkan dari kekurangannya. Saya katakan kekurangan karena beberapa orang menganggap autis itu bukan suatu penyakit. Dan kalau bukan merupakan suatu penyakit, berarti memang tidak perlu mutlak harus disembuhkan. Nah, saya bertanya kepada putri saya, mengapa demikian? Ya memang karena dalam beberapa kasus anak yang mengalami mild autis atau autis ringan, mereka justru mendapatkan beberapa keistimewaan. Bisa saja mereka memiliki mata yang tajam, pendengaran yang peka, atau mungkin juga mereka mampu membaca dengan cepat, atau juga mampu berkonsentrasi di dalam suatu hal secara lebih lama atau lebih kuat daripada orang-orang biasa. Ya, tapi mungkin saya akan berdoa dengan formula yang berbeda untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Namun sebelum saya memulai, seperti biasa, izinkanlah saya untuk mengupas sedikit data penderita atau anak berkebutuhan khusus, khususnya autis ini di Indonesia tahun 2022. Ada sekitar 1,68 kasus per 1.000 anak, atau di Indonesia sekitar 432.000 jiwa. 70% kasus autis terjadi pada anak laki-laki. Usia diagnosis autis ini sekitar 3 tahun, meski gejalanya terkadang bisa nampak pada usia 18 bulan. Penyebab pasti autisme belum diketahui. Diduga multifaktor seperti genetika, kelainan syaraf, dan atau zat kimia otak. Di Jawa Barat merupakan provinsi dengan kasus autisme terbanyak, yaitu 15.000 jiwa. Fasilitas pendidikan khusus dan terapi untuk penyandang autisme masih sangat terbatas. Tantangan terbesar adalah stigma masyarakat dan minimnya pengetahuan soal autisme. Program deteksi dini dan intervensi dini autisme perlu digalakkan di Indonesia. Dukungan sekeluarga dan lingkungan sosial sangat penting bagi perkembangan anak autis. Demikianlah gambaran data tahun 2022 yang perlu mendapatkan perhatian kita semua. Tergerak dari itu semua, saudara-saudari, marilah kita bersama-sama mendoakan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang murah hati, terima kasih atas kebersamaan yang Kau berikan kepada kami semua.
untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami menyembah, memuliakan, dan memuji Engkau ya Yesus, karena Engkau telah rela mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kami semuanya. Kami juga bersyukur karena Roh Kudus senantiasa membimbing dan membahagiakan kami semua melalui penyertaannya dari hari ke hari. Bapa yang murah hati, berikanlah kekuatan kepada orang tua untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini di dalam senantiasa menjaga, mendidik, dan mengembangkan putra-putri mereka yang menderita ataupun berkebutuhan khusus ini. Berikanlah mereka kemampuan di dalam mendidik mereka semua, supaya pada suatu saat nanti anak-anak ini bisa bertumbuh dan berkembang dan menjadi kebanggaan orang tuanya. Yesus Kristus, Engkau yang selalu mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Engkau tahu hati yang paling dalam di anak-anak berkebutuhan khusus ini. Jika memang mereka ingin disembuhkan, berbelas kasihanlah kepada mereka ya Tuhan Yesus, supaya mereka memperoleh kesembuhan. Dan jika mereka belum mau untuk disembuhkan, Tuhan Yesus berkenan untuk memberikan kesehatan kepada mereka untuk yang lainnya, supaya mereka tetap bisa menjalani kehidupan mereka secara normal dan sehat. Roh Kudus, Engkau yang selalu membimbing dan melindungi serta menghibur kami semua. Biarkanlah anak-anak yang saat ini berkebutuhan khusus ini boleh diterima di masyarakat luas. Jadikanlah mereka kebanggaan orang tuanya, dan berikanlah orang tuanya kemampuan untuk melihat anak-anak ini dari sisi penonjolan-penonjolan dari segala apa yang mereka miliki, sifat-sifatnya, atau mungkin juga kekuatan-kekuatan atau keistimewaan anak yang berkebutuhan khusus ini, sehingga nantinya bisa dikembangkan dari bakat-bakat yang tersembunyi dari anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Bunda Maria, Bunda yang murah hati, doakanlah anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, supaya mereka dari hari ke hari selalu mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, saudara-saudarinya, dan juga terutama dari Allah Tritunggal. Juga Santo Rafael, dampingilah mereka selalu, supaya anak-anak yang berkebutuhan khusus ini suatu saat nanti bisa bertumbuh secara normal dan juga berguna bagi nusa dan bangsa, serta juga bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Dan orang-orang di sekitarnya ini boleh menerima mereka dengan senang hati, baik untuk masalah sosial maupun pekerjaannya. Ya Bapa yang murah hati, doa yang sederhana ini bolehlah kami sempurnakan dengan doa yang diajarkan oleh putramu sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, Bunda yang baik hati, terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah doa untuk anak berkebutuhan khusus, khususnya untuk yang menyandang autisme. Semoga anak-anak ini bisa tumbuh kembang dan menjadi manusia yang bisa diterima masyarakat luas dan menjadi kebanggaan orang tuanya dan berguna untuk dirinya sendiri maupun orang-orang yang berada di sekitarnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe supaya saya tetap bersemangat untuk membuat video-video doa untuk orang-orang yang menderita berbagai macam penyakit. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam.